Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libil kiram usuna hadratul jami' wa nimna anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhdisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa ila arwah jamil malaikatil muqarrabin usulul hadratur sayyidina muhajirin wa aman bi isa hadratur ustadul adham al-faqih muqaddam Muhammad ibn Ali Balawi wa usulihi ma wa furuhi ma wa dawil hukukalihi ma ajma'in wa ila jami' sadati Ali Balawi radhiyallahu wa usunil hadratur jamil kiram usul hadratur sultanul awliya isa zabadri jilani wasitu wasayyidi wasayyidi suya sayyidul qasim junail bidadi wa imatil arba'ati radhiyallahu anhu musana hadratur ruhi jamil kiram musana hadratur ruhi sultan syarif hidayatul majrubun musana hadratur sultan maulana zabadan wa usanil hadratur sayyidina ibadan wa usulihim wa furuhim wa dawil kubirihim ajma'in sumilin jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lima syarikul adu wa maghribiha fi marya wa baryami aminya ila shimaliha kulusanil hadrat ya baina wa ummahatina wa zidatina wa zidadina wa amina wa amadina wa khalina wa khaladina wa nusila hadrat ruhi muasis al-khairiyah Kiai Haji Syamsun bin Haji William wa usulihi wa furuhi wa ila man intasabilai wa usunil hadran jami'a sambiru balu sulah hadran turuhi al-habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masun khazirah hadran turuhi al-habib Abdullah bin Umar al-Syadri hadran turuhi wa ilaru al-habib Mahdi Abdullah al-Syadri hadran turuhi al-habib Abu Bakar bin al-Syadri wa ilaru al-habib Hasan bin Abdullah al-Syadri wa ilaru al-habib Salim bin al-Syadri wa ilaru al-habib al-habib bin Abdullah bin Syafuddin wa ilaru al-habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syafuddin wa ila ruh Abdurrahman babana wa ila ruh al-habib Jabar bin Ahmad al-Idrus wa usulihim wa furun wa ila min dufina khulahum wa ila ruh sumilan jami'al kubur minal muslimin muslimat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamu wa yu'li darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrari man warin ulum bi dini dunya wal akhirah wa lan yad'anna Allah yunawwir qulubana wa qalbana wal huda wa tuqa wal wal gina wal maut ala dinil islam bila mina walan dian bijai waladat nan jami'atan li kulli niyyah salih wa ziyada wa mahabba bi syarri nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja Pak. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadadahu bihudah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya man maqalidur umuri kulliha wa ilaihi yarjil amru kullu ya fatah ya alim iftah alayya iftah alayna fatan qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah alim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat nikmat sehat walafiat dan nikmat ilman wal Islam. Dan juga tak kalah pentingnya lagi kita masih diberikan taufik. Taufik ini penting. Soalnya walaupun kita mempunyai banyak kelebihan atau diberikan nikmat banyak, kalau taufik kita tidak dapat,
kita tidak bisa melakukan amal ibadah. Jadi amal ibadah itu intinya taufik sing pangeran. Mudah-mudahan barokah kita semua hadir di majlis ini, kita terus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah melakukan berbagai amal kegiatan, khususnya majlis ilmu. Dan sholawat beserta salam marilah kita bacakan atau semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan salah satu nabi yang mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu apa? Syafaatul udma. Syafaatul udma itu yaitu pertolongan terakhir di yaumil qiyamah. Maka dari itu kita selaku hambanya yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan mengharap syafaatnya, minimal kita kalau tidak bisa melakukan sunnah Nabi kan banyak, kalau kita kerjakan semua, waduh, keter bahasa gini. Minimal kita memperbanyak sholawat, sholawat minimal. Jadi sebagai bentuk cinta dan kita mengharap syafaatnya Rasulullah SAW. Dalam kitab Minah Husaniyah itu diterangkan ada sebuah ibarah minimal katanya 100 sehari itu. Kalau enggak salah tuh, man shalla alayya fi kulli yaumin wa lailatin mi'ata marrah wajabat lahu syafaati. Man shalla sapane wong shalla kang maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi fi kulli yaumin ing saben-saben sedina wa lailatin lan sewengi mi'ata marrah 100 balen wajabat mangko wajib lahu kaduman syafaati apa syafaat isun. Coba ini barang siapa yang sehari semalam membaca sholawat 100 kali, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaat saya. Jadi saya tidak bosan-bosan ini menghimbau atau mengajak, ya untuk intinya biar saya buat diri saya sendiri gitu. Jadi wajabat di sini berarti seolah-olah kan tiket gitu, tiket. Jadi wajib bahasanya tiket bahasanya kan. Kalau udah dapat tiket mah enak. Mau masuk stadion, kalau udah ada tiket kan tinggal masuk kan. Kalau nggak punya tiket, wah anu sing manek, iki anu sing anu kan gitu. Wah itu sing manek kan gitu. Mulane sebisanya lah minimal 100. Salawatin apa? Salawatnya apa? Apa saja yang pas di hati gitu. Kalau pengen yang panjang ya banyak sholawat fatih, sholat munjiat, sholawat tibil gulu 100 ya lumayan kalau itu. Tapi kalau kita mempunyai kesibukan ya sholawat yang pendek saja gitu. Nah apa sholat yang pendek? Contoh nih sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad gitu doang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 mah ya jalan dari sana ke sini aja satu langkah baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu 100 langkah dapat 100 kan gitu. Atau ditakdir kita orang yang bekerja gitu, bekerja di sawah misalnya kan, daripada nganggur kan satu paculan gitu sallallahu ala Muhammad, serong paculan sallallahu amat secelewe pirang paculan kan gua pirang ewu kan secelewe kan bahasa Cilegon apa yang bahasa ini sepetak. Kalau satu petak dipacul, setiap satu pacul baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu amat. Kalau satu petak itu berapa pacul itu? 1000 ada kan, udah 1000 barokah lagi tanamannya nanti kan insya Allah. Atau nanam padi satu encep gitu dincep sallallahu alaihi Muhammad sallallahu amat sallallahu alaihi Muhammad sampai satu lahan itu udah berapa padi kan
Itu kalau kita terapkan itu sebenarnya Masya Allah itu. Jadi 100 itu berat apa mudah ini? Berat, mudah sebenarnya kan. Ya kadang-kadang kita taufik itulah, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ini kan gitu. Mudah-mudahan ya itulah. Minimal kita baca 100 itu selawat. Ya kalau tidak bisa habis sholat ya sebisanya gitu, nggak mesti habis sholat. Sampai lupa motor, naik motor kan dari sana ke sini wirid terus Muhammad terus naik sepeda sekewesan Muhammad banyak. Jadi nggak mesti harus habis sholat, emang utamanya habis sholat gitu kan. Terus keistimewaan sholawat kan itu amal yang tidak batal kan, pasti diterimanya, enak jadi kan ya. Kalau amal-amal yang lain nggak diterima gitu kan. Apa maning istilahnya amal-amal yang di situ ada unsur riya, waduh repot. Kalau sholawat mau pamer, mau riya, mau pengen dialem tetap diterima karena ikroman wa tadiman di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dijelaskan di beberapa kitab kan, adimi sholat ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bigori taradudi. Amaluna bainal qabuli wa radiha illa sholata ala Nabi Muhammadi. Adimi sholat ala Nabi, langgengkanlah, mayangkanlah bahasanya, lazimkanlah bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqabuluha hatman bigori taradudi. Karena diterimanya sholawat itu pasti, tiada keraguan lagi. Bigori taradud, udah pasti. Amaluna bainal qabuli wa radiha. Sedangkan amal kita yang lain itu antara diterima dan tidak. Rawan tidak diterimanya malah kan, apalagi orang-orang muda, pemuda-pemuda. Waduh, pengen di alam itu repot. Pasti ada unsur sholat atau ngaji Quran biasanya kan suaranya enak, wes kan gitu. Atau sholat istilahnya kalau pengen di itu aja kan, kalau pengen misalnya pengantin baru biar kelihatan mempeng, wah sholatnya berangkat awal, sopnya di depan, ya niatnya kayak gitu ya udah. Ya dapat niat kayak gitu nanti, tapi iskotul wujud, maksudnya kewajibannya ini. Tapi ya alhamdulillah lah, kita nggak bisa menghukumi juga sih masalah itu. Jadi mudah-mudahan sholawat ini bisa menunjang amal-amal kita yang lain ya. Jadi mudah-mudahan ya itu kita bisa mengalahkan minimal 100 baca sholawat sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya man ahabbani kana mai fil jannah, kata Rasulullah kan, barang siapa yang cinta kepada saya kana mai fil jannah, maka orang tersebut nanti bersama saya di surga. Berarti ya, dalam tingkatan atau derajat yang sangat tinggi dengan Nabi kan, Masya Allah. Ini kitabnya yang dibahas nanti, kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqah An-Najiyah. Jadi sedikit condong ke akidah ini sebenarnya. Kemarin saya sudah ngobrol sama Pak Sekjen, Pak Munji. Katanya yang agak condong ke akidah, katanya mau ngambil kitab salaf-salaf yang mutakodim itu kayaknya saklek gitu nanti. Kalau ini kan nanti ulama mutaakhirin. Ini mu'alifnya ini As-Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah. Beliau karangannya banyak. Salah satunya Al-Manhaj As-Sawi itu. Masih hidup di Madinah. Dan beliau banyak yang menjuluki sekarang Sultanul Fuqaha, rajanya ahli fikih katanya. Salah satu muridnya di sini di Cilegon ada. Beliau muridnya Masya Allah tuh, tersebar di Indonesia dan mempunyai pondok besar
rata-rata mempunyai pondok besar. Salah satu alumninya yaitu Ustadz Khairul Anwar, itu muridnya salah satunya. Kalau di Jawa itu kayak Ustadz Said Segaf Baharun yang punya pondok dakwah Darul Gawah Dakwah Bangil, itu kan puluhan ribu santrinya itu. Di Jakarta ada, pokoknya setiap itu punya pondok besar itu. Setiap, kalau di sini di Cilegon Ustadz Khairul Anwar, lumayan besar juga pondoknya kan. Semua mulai dari Lombok juga ada besar-besar. Dan sekarang masih hidup beliau. Cuma sudah enggak istilahnya muamalah seperti biasanya gitu. Karena sudah ya lumayan, sekitar umurnya mungkin nyampe 90 kayaknya sekarang. Ya harapannya mudah-mudahan karena beliau mutaakhirin, kata-katanya juga bahasanya juga mudah, simpel, bisa dipahami gitu, enak. Harapannya gitu. Dan saya mengaji ini dari guru saya. Guru saya itu di Banyuwangi sana. Dan beliau juga termasuk muridnya beliau Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit ini dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu ay hadhil muqaddimah. Utawi iki anu muqaddimah. Punten niki Pak. Lamun bahasa Jawane saya ini bahasa Jawa kitabnya ini ikut Jawa Timur gitu. Jadi opo-opo ya jadi. Nah, kenapa? Soalnya ngigule teng riku sana. Jadi opo iku ya. Jadi opo-opoan. Ya. Emang ada beberapa ini sih sedikit lah, tapi sama intinya. Sama seperti Ustadz Dayan nih. Ustadz Dayan dari Jombang, Jawa. Kalau ngaji kitab ya mungkin hampir sama saya, opo-opoan kan. Alhamdulillahil fattahil alim al-halimil karim ghafirid dambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit-tawli la ilaha illa wa ilahil masyir. Alhamdulillah utawi sekabehe puji. Lamun bahasa Jawa kene utawi jenis puji kang papat. Masih ingat gue. Lamun di Jawa utawi sekabehe puji, lamun niki diperinci utawi jenis puji kang papat biasa. Iku lillahi kahak di Allah, al-fattahi zat kang buka, al-alimi zat kang mersoni, atau yang persifatan ilmu, mempunyai sifat ilmu, al-halimi zat kang bijaksana, al-karimi zat kang mulia, ghafirid dambi zat kang akeh ngapurane dosa, wa qabilit taubi zat kang nerima taubat, syadidil iqabi zat kang banget nyiksane, zitauli zat kang duweni kanugrahan, la ilaha illa huwa la ilaha ora ana pangeran selain la ilaha ora ana zat apa bahasa Jawa sininya pangeran gitu sami gitu nggih semer la ilaha ora ana ora ono pangeran kang hak illa huwa kejaba Gusti Allah. Ilahi iku tetap kaduwe Allah al-masiru utawi nggon balik. Wa asyhadu lan naksani sampai sun an tegese la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah illallah kejaba Gusti Allah wahdahu halidewe Allah la syarika ora ana sekutan lahu kaduwe Allah. Akrama kang wis paring na ing kita akrama kang wis paring sapa Allah na ing kita bil islami kawan Islam. Wa an ama lan wis paring sinten Allah, wa an ama lan wis paring nikmat sinten Allah alaina ing atase kita bil imani dengan iman, wa hada lan wis nuduhaken sinten Allah na ing kita
ilat tamasuki maring cecekelan pegangan bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat wal hablilan tegese tali al aqwa kang kuat wadzalika utai mengkono-mengkono tamassuk bil urwatil wusqa iku bitiba'il Qur'an kelawan manut Qur'an al karimi kang mulya wal ihtida ilan oleh pituduh di sunnatir rasulil adimi sallallahu alaihi wasallam kelawan sunnah rasul kang agung sallallahu alaihi wasallam. Sekedar sedikit mengenai bismillah, walaupun kita sudah banyak mendengar, biasanya kan setiap sesuatu yang di situ mempunyai hal atau hal bagus di situ kita disunahkan dimulai dengan bismillah. Seperti ya ngaji atau mengarang kayak musonif kitab yang lain kan, setiap karangan itu pasti dimulai dengan bismillah. Soalnya apa katanya? Iktidaan bil kitabil aziz, dengan Al-Quran, wa amalan bil bisunah, yaitu apa? Kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap amal, setiap perkara, sesuatu dibalin sahibul hal, di situ ayyuh tamu bisar'an, yang dianggap syarat, laisa min safasifil umur, tidak sesuatu yang remeh, atau laisa makruhan atau laisa muharraman, tidak makruh atau haram, itu kita disunahkan membaca bismillah. Kalau kita tidak membaca bismillah, itu fawa akto, seperti terpotong, tidak sempurna. Wa fi riwayat asdam atau abtar, terpotong anggota tubuhnya. Jadi walaupun secara zahirnya sempurna, secara maknawi kurang sempurna. Maksud di sini akto itu ai qalilul barokah, sedikit barokahnya katanya. Jadi kita kalau melakukan sesuatu tanpa menggunakan bismillah, barokahnya sedikit nanti. Kayak mau nulis apa, ya atau pokoknya dianggap syarat. Sedangkan hukumnya bismillah itu wala biasa ya. Ada 5. Hukumnya bismillah ada 5. Yang pertama wajib seperti kamafi fi sholat, seperti dalam sholat. Jadi kita ketika sholat wajib membaca bismillah sebelum baca fatihah kan. Ai indana menurut imam kita Syafi'i. Kalau imam yang lain ada yang ngomong sunnah, ada yang ngomong tidak wajib gitu. Kalau kita Imam Syafi'i wajib membaca bismillah. Makanya kalau ada orang madzhab kita tidak membaca bismillah, langsung misalnya alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah, itu kalau madzhab kita tidak sah. Tapi ya kadang-kadang ada yang membaca tapi tidak keras, itu syirk. Ya kita husnudon saja nanti. Kalau ini orang paling bacanya enggak ini gitu aja. Husnudon saja. Gitu. Yang pertama itu wajib. Ya. Yang kedua sunnah istihbab. Ya banyak. Seperti mau wudu kan sunnah baca bismillah. Mau baca Quran bismillah, mau nulis ngarang atau apa bismillah. Pokoknya yang diangkat di sini yuhtamu bisar'an, yang dianggap baik oleh syarat gitu. Banyak. Yang ketiga haram, tahrim tadi. Baca bismillahnya malah dapat dosa.
Kayak apa? Ya sesuatu yang haram di zati, yang zatnya sudah haram atau emang hukumnya sudah haram. Minum homer haram kan? Haram. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, malah oleh dosa. Nyolong buah, nempuk buah, nerampang buah, malah dijambit. Bismillahirrahmanirrahim. Ping dia. Bismillah malah dosa. Ingat cilik pengen ya. Atau nyengget buah, disengget Bismillahirrahmanirrahim. Buahnya masih dinyolong, nyengget manggai tetangga, nyengget Bismillah, nyenggetnya macam Bismillah haram mulai dosa, orang dapat dosa gitu. Atau wong enom ngapeli perawan, aduh repot nih. Maksudnya ya yang kira-kira sampai takrabuz zina ya. Bismillah ngapel perawan misalnya. Waduh, repot. Masih mending jangan bismillah maksudnya. Soalnya apa? Wong mau melakukan haram mustahaba, maksudnya dibarengi dengan nyebut namanya Allah, kayak ngejek kan gitu. Seolah-olah kan gitu. Wong mau melakukan haram, minum wafer gua ya Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Wong mau kan gitu. Tapi kalau li'irdin, maksudnya sifat haramnya itu karena baru, seperti menggunakan air, mau wudu, airnya dapat nyolong. Airnya dapat nyolong, kan wudunya kan nggak haram kan? Yang haram airnya, hukum airnya itu dapat wudu, dapat nyolong. Jadi baru hukumnya. Itu katanya nggak apa-apa kalau tetap masih boleh baca bismillah. Wong wudunya mah nggak ada masalah. Yang masalah apa? Airnya kan gitu. Airnya dapat nyolong, gitu nggak masalah. Kalau tadi kan emang itu udah zatnya itu haram, gitu. Atau perbuatannya emang sudah haram gitu. Yang keempat al-karoha, makruh. Sama ini makruh ya. Kalau kita seperti apa ya, kita melakukan makruh. Kalau yang biasa dicontohkan dalam kitab itu kan nador ilal farji, melihat kemaluan kita kan tidak ada hajat kan makruh. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim, atau melihat ya sesuatu yang makruh lah, jangan bismillah. Yang kelima al-ibahah. Al-ibahah di situ mubah. Jadi nggak ada hukum, mubah saja. Seperti apa? Naklul mata, mindah barang, misalnya geser meja, bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah kemenangannya ketika kita baca bismillah. Yang tadinya mubah, nggak ada pahala, baca bismillah jadi berpahala, ya kan? Dulu ada itu, istilahnya ada di kisah, di cerita-cerita di kitab itu ada seorang ini istri wanita perempuan solehah dapat suami yang tidak soleh. Biasa kan gitu, ada yang istrinya solehah, suaminya tidak solehah. Banyak contohnya, seperti siapa? Ya seperti istrinya solehah, suaminya tidak soleh, berarti seperti Siti Asiyah dengan Fir'aun. Atau suaminya soleh, istrinya tidak solehah, seperti Nabi Lut. Ya. Istrinya solehah, suaminya soleh, ya seperti Nabi Muhammad SAW. Atau dua-duanya gitu, tidak solehah. Waduh repot, banyak ini. Jadi dulu tuh ada sebuah kisah, itu ada di kitab-kitab diceritakan tuh. Jadi ada seorang istri solehah, suaminya tidak soleh, katakanlah
fasik lah gitu. Pekerjaannya si istri ini mau apa aja baca bismillah, jalan bismillah, berdiri bismillah, duduk bismillah, ngadeg maning bismillah, mangan bismillah, pokoknya setiap gerak geriknya bismillah. Si suaminya ini sampai apa lah, belenger konon malah sirukin sedina tina pegawainya bismillah bes ngerungune kan deh, kan fasik gitu. Istrinya baca bismillah debeki ruwet kan gono. Setiap hari kerjanya bismillah aja. Oh iya, suatu ketika mau bikin pelajaran nih suami ini, mau bikin pelajaran kepada si istrinya ini. Suatu ketika dititipin dompet, ada duitnya 1 juta lah misalnya, ada duitnya dititipin, nih katanya, jaga jangan sampai hilang katanya. Terus iya, habis itu diterima sama istrinya, masuk kamar, ditaruh di bawah, ditaruh di lemari, diintip sama suaminya, diintip, awas lah tak diteni tak cukup ya, tak ambil nanti. Sama istrinya ditaruh di lemari itu, bismillahirrahmanirrahim, ditaruh drek, ditutup, bismillahirrahmanirrahim, pokoknya bismillah terus. Malamnya suaminya datang ngambil dompetnya yang sudah ditaruh di lemari itu, diambil uangnya, diambil dompetnya, dibuang di sumur, biar nanti ditanya, biar nanti nanya sama istrinya ini. Pagi-paginya beneran ditanyain ke suami, ke istrinya, ya istriku katanya, mana dompet yang tadi malam, yang kemarin saya titipkan kepada kamu katanya di lemari diambil, bismillahirrahmanirrahim, di selawakannya diambil, bismillahirrahmanirrahim, ada lagi. Masya Allah, kaget suaminya kan, kok masih ada katanya, padahal tadi malam uangnya saya ambil, dompetnya dibuang. Oh berarti kan masih ada 1 juta lagi kan berarti dari dalamnya. Habis itu tobat lah itu si suami itu. Nah itulah keistimewaan bismillah, karena istiqomah juga. Jadi istiqomah itu penting. Istiqomah itu masya Allah, segala sesuatu kalau kita istiqomah itu pasti membuahkan hasil. Yang repot istiqomahnya ini kan gitu. Al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Itu sekilas mengenai bismillah. Banyak kalau mau diceritakan itu, membahas bismillah saja itu satu kitab, banyak risalah-risalah bismillah ini. Mulai dari ini kitab-kitab yang membahas bismillah saja itu banyak sebenarnya. Alhamdulillah utawi sekabehe puji atau jenis puji iku lillahi, kagungannya Allah atau hak kadri Allah. Jadi alhamdulillah apa? Alhamdulillah itu as-sana' bil lisan ala jamil ikhtiar gitu. Memuji dengan lisan secara lugat. Jadi termasuk syukur lugawi, syukur bilisan. Kan syukur kan bisa dilakukan dengan 3 hal, bil qalbi, bil lisan, bil arkan au bil jawarih. Bil qalb itu al ilmu wal iktiraf ala jami'in ni'am bin fadlillahi ta'ala. Kita itu tahu dan meyakini, mengakui bahwa semua nikmat yang kita dapat itu murni keutamaan dari Gusti Allah. Jangan mentang-mentang kita kaya, woi enggak, saya kaya ini karena saya kerja, atau kita sehat, woi enggak, dalam hatinya maksudnya saya sehat ini, mempunyai keyakinan saya sehat ini karena saya sering minum susu, olahraga, enggak. Jadi intinya habis. Semua nikmat itu dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari seperti apa ayatnya? Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Wa ma bikum min nikmatin, dan apa-apa yang sudah ada daripada kamu semua min nikmatin, daripada nikmat itu minallahi, mutlak dari Gusti Allah. Walaupun kalian jungkir balik kerja siang malam, kalau Allah menghendaki tidak kaya, intinya gitu. Walaupun kalian minum susu sehari 3 kali, olahraga berapa kali, walau Allah menghendaki sakit ya sakit, intinya gitu. Jadi jangan kita ini mempunyai tekad atau keyakinan apa-apa itu dari saya gitu, bukan dari Allah. Itu syukur bil qalb, harus tahu itu, meyakini bahwa apa-apa itu dari Allah, tidak meyakini dari diri sendiri. Yang kedua bil lisan. Ya, bil lisan itu al-kasratu bisa memperbanyak memuji kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita ketika mendapatkan nikmat, dapat rezeki, uang kaget misalnya, alhamdulillah. Misalnya kan gitu. Atau lulus ujian, dapat peringkat pertama, alhamdulillah. Itu bentuk syukur kita secara lisan, mengucapkan alhamdulillah, memperbanyak gitu. Termasuk peringkat terakhir juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Peringkat. Termasuk terakhir daripada gak lulus. Benar. Alhamdulillah. Terus yang ketiga bil arkan au bil jawarih, dengan anggota tubuh. Yaitu apa? Sorfuha li taatillah, menggunakan semua nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan harta berlebih, kita tasarufkan untuk istilahnya sedikitnya untuk kebaikan, untuk sedekah atau nyumbang ini, nyumbang itu. Kita mempunyai badan sehat, dapat sehat atau karunia sehat, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maksiat, berarti kufur nikmat waktu itu gitu. Intinya. Ketika kita maksiat, misalnya mulut kita, seharusnya kan kita istilahnya menjaga untuk beramal soleh, untuk ngaji, untuk dakwah, untuk apa. Waktu itu kita menggibah orang, ngomong-ngomong orang, ya berarti kufur nikmat waktu itu gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita enggak, ini sulit gitu. Jadi itu syukur itu bisa dilakukan dengan 3 cara tadi. Dan alhamdulillah ini ada 4 bagian. Hamd, muji ini bahasanya muji, itu ada 4 bagian kan. Biasanya sudah sering dijelaskan mungkin di kitab-kitab itu, tapi walaupun sudah sering dijelaskan, kita intinya niatnya untuk mengingat. Soalnya apa? Ciri daripada ahli ilmu itu ketika mengetahui sesuatu yang sudah kita pelajari atau sudah lewat, seolah-olah kita baru dengar. Itu seorang ahli ilmu gitu. Jangan sampai wah ini udah kelewat sudah ini atau ini. Kadang-kadang ada sombongnya, apa ini udah pelajaran kan gitu. Bukan ahli ilmu kayak gitu. Kalau ahli ilmu itu ketika mendengar sesuatu yang telah lalu, yang sudah didengar atau yang sudah ilmu yang sudah didapat, itu seperti baru gitu. Jadi hamdu itu ada 4, aksamuhu arba'ah. Ada 4. Hamdu, muji. Qadim alal qadim. Qadim itu hak atau Allah, zat khalaq. Mujinya Allah kepada dirinya sendiri atau kepada Allah sendiri gitu. Wa hamdulillah li nafsi. Memujinya Allah kepada zatnya Allah sendiri itu. Seperti apa dalam Al-Qur'an? Nikmal maula wa nikman nasir. Sebaik-baiknya Allah yang melindungi, dan Allah itu sebaik-baiknya yang zat yang menolong, zat penolong itu. Jadi Allah memuji
zatnya sendiri. Hamdun qadim alal qadim. Terus hamdun qadim alal hadis. Memujinya Allah kepada hadis, berarti makhluk. Seperti apa dalam Al-Qur'an? Ni'mal abdu innahu awwab. Allah memuji Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman di dalam Al-Qur'an. Innahu awwab, bahwasanya Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman di situ. Itu orang yang banyak istilahnya taubatnya, kembalinya kepada Allah. Jadi Allah memuji Nabi Sulaiman di situ. Yang ketiga, hamdu qadim, hamdul hadis alal qadim, memujinya makhluk kepada zat Allah al-qadim. Ya seperti kita dapat nikmat, dapat uang kaget, langsung alhamdulillah. Gitu. Memujinya gitu. Dan hamdu hadis alal hadis, memujinya makhluk kepada makhluk. Ya kayak kita sehari-hari udah muji teman kita. Wih Pak Munji, Masya Allah sergap, rajin kan gitu. Misalnya kan gitu. Alhamdulillah. Atau wih Masya Allah, siapa? Kang Imron. Pak Ridwan punya istri kan? Pak Ridwan. Jadi intinya kita memuji teman kita, memuji siapa, atau memuji makhluk-makhluk yang lain. Itu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah utawi sekabeh puji mau sing papat kan, mau sing yang tadi 4 yang sudah disebutkan tadi iku lillahi. Kakak semua intinya kepada Gusti Allah. Jadi semua mau pujian tadi mau Allah muji makhluknya, mau makhluk muji yang lain, itu intinya semua memuji kepada Allah. Sekarang kita memuji, misalnya saya memuji misalnya Kang Eben. Kang Eben gini gua gae aja kan. Gagakun gaganya Kang Eben itu siapa yang menciptakan? Allah. Intinya saya muji Kang Eben, tetap kembalinya saya muji Allah gitu. Alhamdulillah gitu. Balik kan gitu. Jadi kabeh puji papat itu intinya kabeh ning pangeran balik kan kon. Ya, alhamdulillah. Utawi sekabeh puji, jenis puji papat iku lillahi kahak kadhe Allah kabeh, intine ndeke pangeran punya Allah. Al-Fattahi. Nah, rupane zat yang membuka. Fattah ini segot mubalaghah ini. Artinya yang maha membuka. Al-Fattahi yang maha membuka. Ya, intinya apa ya? Kita selaku makhluk itu, selaku makhluknya, kalau seandainya kita mempunyai kesulitan atau kerupekan atau kebuntuan, Al-Fattah Allah yang membuka nanti. Gitu. Katanya apa? Di sini Al-Fattah ini daripada Asmaul Husna. Kan gitu. Walillahil asmaul husna. Fat'uhu biha katanya kan gitu. Allah itu mempunyai nama-nama yang agung dan bagus. Fat'uhu biha. Berdoalah kamu dengan nama-nama tersebut. Makanya kita ketika berdoa disunahkan untuk memuji dulu kepada Allah. Ya kalau misalnya kita mempunyai kesulitan hidup, aduh rezeki seret amat misalnya kan, atau mempunyai masalah usaha atau apa, aduh kok susah amat, atau belajar nggak paham di bulan-bulan ini balik mana durung paham. Maksudnya yo Allah zat Al-Fattah, orang yang membawa berdoa jaluk benar-benar minta ke Allah, ya Allah apa ini gini. Insya Allah kan gitu. Soalnya apa? Allah menantang gitu loh. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kamu. Istajib lakum. Saya akan ijabai, saya akan penuhi katanya. Kadang-kadang kita yang kurang yakinnya kan gitu. Ud'uni fastajib lakum kan gitu. Kan di situ. Kalau makanya keyakinan ini emang harus benar-benar kita
ini kita latih itu. Setidaknya lah dalam kitab kan juga ulama-ulama sudah menulis itu. Ya di situ berdoa atau kita berdoa itu baik dengan sholat, baik dengan aurat, dengan apa enggak masalah. Dalam kitab-kitab gitu diterangkan juga. Dengan membaca wirid gitu. Wirid-wirid apa kan gitu. Aurat. Wirid. Dengan aurat. Misalnya gitu. Ya semampunya kita kan gitu. Misalnya dalam Kasifatus Saja Syekh Nawawi berkata dalam Kasifatus Saja itu man qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'amarrah lam yusibhu fakrun abadan. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'amarrah 100 kali lam yusibhu fakrun abadan, tidak akan mengenai itu yang namanya fakir kepada orang yang membaca tersebut. Kan gitu. Makanya ketika ada orang genamangan be angel konon, waduh je angel. Kalau dia mau mengamalkan ini ajalah haula wala quwata illa billah 100 kali. Ini udah hadis kan gitu. Gitu loh. Istilahnya. Iya, minimal kan lam yusibu fakrun, tidak akan mengenai fakir. Jadi orang ngarep-ngarep BLT, orang ngarep-ngarep bansos lah. Jadi kan gitu. Intinya kan gitu. Kalau kita telaten gitu loh, satu aja kita tekuni. Yaitu seperti Imam Nawawi berkata itu dalam kitab Kasifatus Saja, la haula wala quwata illa billah 100 saja sehari. Ya dicecil kalau nggak bisa 20 habis sholat 20 itu genamangan meminimalkan enggak, istilah genamankan meminimalkan enggak sampai kelaparan kan, sampai enggak nunggu bansos bansas apalagi kayak gitu kayak gitulah. Wallahualam. Karena kita yang kurang ini intinya, kurang menghadap gitu loh. Padahal fastajib lakum katanya kan gitu. Kita enggak yakin. Atau dalam hadis, kalau kita minimal apa? Sholat duha aja. Sholat duha ya, minimal 2 rakaat. Lal fakro ma'ad duha. Tidak ada kefakiran bagi orang yang mau sholat duha. Tuh. Bagi orang yang sholat duha itu enggak ada kefakiran sebenarnya, karena kita ini. Siap duha. Iya kan, karena kurang yakin aja kita sebenarnya. Ini yakin ini. Siap Rabi Maning. Siap. Rabi Maning. Yang penting ilmu, segala sesuatu itu ilmunya. Iya. Mau Rabi Maning ya harus ada ilmunya biar enggak cekcok kan gitu. Kan? Iya. Itu ilmu tuh nomor 1 udah. Bahkan Al-Maghfirah Kyai Haji Sam'un itu kan mempunyai apa? Statemen. Iya. Statemen, salah satu statemennya kan itu menempatkan ilmu itu dalam tempat yang tertinggi. Bahkan beliau berkata kan, setelah statemen beliau salah satunya kan, tidak ada cara yang paling efektif untuk untuk menyelesaikan masalah hidup kecuali dengan ilmu, gitu kan gitu. Masalah apa aja kan dengan ilmu kan gitu. Salah satu. Apa aja itu kan? Ya. Statemen 4 itu ya? Iya. Iya. Jadi ya karena kita intinya kurang menghadap lah, kurang yakin. Jadi orang Islam sampai kelaparan tuh ya Allah lah kan berat lah sampai kelaparan itu. Kecuali emang ada istilah emang bala kayak taun kayak apa kan gitu. Enggak ini. Ini mah orang istilahnya di situ banyak kan lagi wah istilahnya yang menjelaskan semacam aurat-aurat kayak gitu kan. Atau amal-amal ibadah yang di situ untuk ditaisiri rizki atau jalbur rizki, untuk menarik rizki. Surat Waqiah kan udah jelas hadis-hadisnya. Mangqara suratul Waqiah fil lail sama lam yusibu fakrun abadan. Kalau rajin baca surat Waqiah. Ya untuk itu ukuran istilahnya ini kita bahas masalah
kacamata dunia kan gitu. Kalau kacamata akhirat amal, ya itu beda lagi nanti. Kan gitu. Seandainya kalau kita mau benar-benar beramal gitu, mau usaha, di situ kan ada tata caranya, ilmunya, doa-doanya, ininya kan. Jadi yang namanya doa dan usaha itu harus seimbang gitu. Jangan mentang-mentang, wis ora butuh. Yang penting kita mau tekun, wis ora butuh sing lain-lainnya kan. Tetap kita tetap bergantung gitu. Wih, sampai jam berapa ini? Sudah kayaknya. 12. Baru mukadimah dapat ini doang ini. Ya karena ini perkenalan aja gitu, belum ini. Jadi ya mudah-mudahan lah. Lanjut ini. Udah setengah 10. Sampai setengah 10. Udah ini setengah 10. Satu lagi al-alim. Alim. Nah, zat yang alim. Ya maha mengetahui bahasa ininya kan gitu. Jadi Allah itu maha mengetahui. Jadi jangan macam-macam kita. Istilahnya. Jangan celeput-celeput. Kan bismillah. Istilahnya jangankan yang dohir, ngumpat-ngumpat, yang ada di dalam hati kita saja Allah tahu. Allah tahu segalanya. Semut hitam yang merangkak di dalam kegelapan dalam batu hitam tahu kan semua gerik-gerik. Yang tidak kasat mata semua tahu. Jadi jangan macam-macam kita. Jadi kalau kita ingat ke situ sebenarnya nggak bisa maksiat kan itu. Bukan pangeran kan gitu. Susah maksiat. Iya. Kan masyhur kan ada cerita seorang ulama memerintah santrinya untuk, jadi ada santri 3 misalnya, dikasih hewan ternak 3. Kata kayaknya ini hewan potonglah sekiranya tidak ada yang tahu katanya. Oh, santri yang pertama, winning kolong meja, kolong disembelih, yakin gak ada yang tahu. Santri yang kedua, misalin sing ning ning tong apa nih disembelih. Santri yang ketiga enggak disembelih, dibalikan lagi. Pas menghadap, sudah disembelih katanya, disembelih. Saya udah nyembelih Pak Yai, santri yang pertama katanya. Saya sudah nyembelih Pak Yai. Yakin saya enggak ada yang tahu katanya. Oh ya, di mana emangnya? Bawah meja, longan, jangan ngono. Yang kedua, saya juga nggak ada yang tahu. Yang ketiga, loh, ini kenapa nggak disembelih? Mana mungkin istilahnya saya bisa menyembelih kalau tidak ada yang mengetahui. Sedangkan Allah maha mengetahui semuanya katanya. Ini santri cerdas ini. Oh, langsung dia. Amin. Amin. Jadi dia nggak Sampai lolos berapa tahun nggak ketahuan. Ini santri yang cerdas mah nggak disembelih. Kata kiainya sekiranya nggak ada yang tahu, ya nggak bisa lah, nggak ada yang tahu, Allah yang tahu dimanapun kan gitu. Ya sudahlah, karena sudah jam 9:30. Ini karena mukadimah, maksudnya masih ada banyak ini tambahan. Ya nanti. Tahajud Pak. Bisa loh. Tahajud tuh. Tahajud tuh Masya Allah itu. Wajib. Iya. Bahkan ada di kitab Tampil Ghafilin tuh. Di kitab Tampil Ghafilin itu, Tampil Ghafilin itu ada kafiat untuk cerdas, untuk hafalannya kuat gitu, untuk ingatannya kuat gitu. Dalam kitab Tampil Ghafilin itu ada ibarah apa itu? Man aroda ayah fadol ilma fa'alaihi ayyul zima khamsata hisolin. Barang siapa yang ingin cerdas otaknya gitu, man arda ayah wada ilma, atau bisa menghafal ilmu atau maklumat apalah gitu, fa'alaihi ayyul zima khamsata hisolin, maka wajib, maka hendaknya dia melakukan 5 perkara ini katanya. Al-ula sholatul lail walau rakatain, sholat malam walau 2 rakaat. Oh, itu mewariskan ingatannya kuat, itu maksudnya kawi itu. Nanti salah satunya. Itu salah satunya.
Terus ya. Buahnya ini misalnya pas 5 apa ya? Yang kedua, at-taqwa fi sirri wal alan. Oh, ini berat iki. Takwa baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan sir. Wah, repot itu. Soalnya apa? Dalam Quran juga wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu semua maka akan saya kasih kalian ilmu. Kan gitu. Hadis Qur'annya. Yang ketiga apa itu? Siwak. Menggunakan siwak. Waduh. Siwak. Saya membawa ini. Itu mesti ada saya di rumah. Tuh, siwak. Jadi siwak. Iya. Kalau Dipakai itu ada. di Yaman ini siwak ini Masya Allah ini seperti jualan di ini. Jangankan tolabul ilminya, maksudnya orang yang belajarnya, bapak-bapaknya orang-orang ini semua menggunakan siwak. Jadi orang yang dagang siwak itu Masya Allah paling banyak siwak di depan-depan masjid itu. Iya, sini siwak. Pakainya gini, 3 di atas, ya ini bawah. Gini kan. Ada berapa faedah buahnya itu? Sebenarnya sunnah yang dilupakan siwak ini. Padahal mendekati wajib dulu itu. Sunnah yang sangat dianjurkan. Soalnya apa? Hadisnya. Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja saya tidak khawatir membebani umat saya, kata Nabi, saya akan wajibkan, saya akan perintahkan umat saya untuk bersiwak. Soalnya itu siwak ini banyak faedahnya, salah satunya itu digampangkan ketika meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mengqala la ilaha illallah dahulal jannah. Udah hidup mah itu yang ditunggu-tunggu kan gitu. Habis ada caranya habis kita habis hidup ada mati. Habis mati ada kehidupan lagi. Yaitu pilihannya 2, surga atau neraka, gitu aja kan gitu. Soalnya Sayyidina Ali berkata juga tuh. Sayyidina Ali berkata, salah satun yudhibna al-balgom wa yahfatna al-akal. Akal. 3 perkara yang bisa menghilangkan balgom. Balgom itu riak, dahak. Jadi karena orang jendel, bodoh atau istilahnya kenduh lama itu karena banyak dahak di sini secara ini. Wa yahfatna al-akal, dan bisa menguatkan, mencerdaskan akal. Yang pertama itu qiraatul Quran, membaca Quran, memperbanyak baca Quran. Kan banyak orang baca Quran itu kalau banyak tuh kita kayak sering berudah itu. Yang kedua as-saum, itu puasa. Yang ketiga as-siwak lagi kan. Gitu. Siwak ini katanya Pak, getahnya ini kalau di Yaman itu saya itu siwaknya ini enggak kayak di Indonesia, kan langsung dari pohonnya itu. Jadi kesunahan siwak itu ketika siwaknya beli baru kan masih basah, masih enak dari pohonnya itu, jadi digigit itu pas diginiin tuh ada getahnya. Getahnya itu kayak manis-manis sepet gitu Pak, enak gitu. Ya gitu. Siwak. Jadi saya pernah baca itu. Saya pernah baca itu suatu ketika ada orang terkena penyakit mulutnya itu semacam terkena bakteri jahat yang menggerogoti gitu loh mulutnya itu. Tidak sembuh-sembuh. Diberobatin ke dokter ini, dokter itu, enggak sembuh. Datanglah ke ulama, suruh pakai siwak. Seret. Sakit gigi bisa sembuh. Baru saya mau nanya. Sakit gigi sembuh. Itu cerita itu pernah baca itu. Batang kayak gitu. Lah pakai Lagi. Katanya pakai siwak sembuh katanya. Dan setelah diteliti itu getah siwak ini katanya yang bisa membunuh bakteri dalam dalam mulut ini. Salah satu faedah secara dunianya gitu, bukan secara akhirat gitu kan gitu. Secara akhirat tuh yang penting ya tadi dipermudah mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal. Bahkan katanya saya pernah dapat
ini dapat perkataan dari guru saya, ketika ada orang yang sakaratul maut susah melakukan susah sakaratul mautnya, tidak meninggal, istilahnya nyenggrek baik kan gitu. Katanya udah siwak yang sudah dipakai celupkan ke air, tetesannya airnya itu dikasih ke si mayat itu, insya Allah langsung mudah katanya sakaratul mautnya gitu. Ini guru saya yang ini salah satu gitu. Jadi siwaknya dicemplungin ke air, diteteskan ke si jenazah yang itu. Jual di akaman. Itulah, alhamdulillah. Itu baru Jadi baru 3 tadi Ustaz. Ada 2 lagi. Kurang 2 lagi. Ya kita buka buah-buahnya aja nih. Walaupun baru 3 lafaz ini ya. iya, 4 lafaz itu. Iya. Oh iya ya, soalnya ini saya ngaji biasa kayak gini. Yang ketiga tadi ya? Tadi ketiga. 3 tadi Ustaz. 3. Yang keempat. Tuh, tampil gue film. Agak lupa saya, apa itu? Takut salah ini. Dilihat dulu. Asiwak, terus at-taqwa fi sirri. Iya, ingat. Al-akal li ajli lil kuwah lil ibadah. Makan, tapi niatnya makan untuk kuat ibadah. Kita niatkan untuk ibadah, itu bisa mencerdaskan akal katanya. Jadi kita makan tuh Buat ibadah Ustaz. niatnya buat ibadah. Bukan buat anak ngerokok. Bukan enak buat yang lainnya gitu. Apalagi, wah, saya niat makan buat maksiat ya repot lagi kan ini. Tapi niat makan li ajril ibadah, untuk ibadah itu katanya pengaruh nanti. Enggak ibadah cuma. Yang satu lagi, aduh, yang satu lagi lupa nih, apa ini? Nanti lagi tak lihat lah kitabnya. Saya sekilas baca gitu loh. Sekilas baca ada apa faedah kayak gitu. Makanya enggak ini. Ya yang penting istilahnya ketika kita mengetahui faedah atau sunnah, minimal walaupun kita enggak bisa sering melakukan, minimal kita sekali melakukan supaya kita dicatat orang yang mengamalkan ilmu sunnah. Kalau ditanya nanti sama Allah, Gusti Allah tahu misalnya ilmu siwak, ditanya sama Allah, pernah melakukan enggak? Enggak, waduh kan nanti ilmunya jadi hujahnya jadi yaumil kiamah. Makanya kan gitu. Minimal kita itu kata di Zubat itu kan minimal 1/10-nya kita melakukan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang sudah kita ketahui gitu. Yang gitu. Yaitu kalau kita mengetahui amalan atau faedah atau sunnah-sunnah dari hadis atau apa, minimal walaupun kita tidak rutin, kita mengetahui sunnah sholat ini misalnya, sholat tasbih misalnya kan, walaupun nggak rutin ya minimal sekali seumur hidup kan gitu. Kita mengetahui sunnah istilahnya silaturahmi atau apa, ya minimal kita silaturahmi ke tetangga-tetangga walaupun nggak rutin ya sebulan sekali atau apa kan gitu, atau sunnah-sunnah yang lain lah minimal sekali gitu, supaya nanti ketika kita ditanya yaumil kiamah nanti katanya kita sudah tahu kan, kamu sudah tahu, sudah pernah melakukan enggak ya, nanti ilmunya hujah ini nanti hujah yaumil kiamah nanti hujahnya. Makanya kalau kita sudah pernah melakukan sudah Allah kan walaupun sekali ya nanti kan gugur nanti kan itu yang gitu. Pembelaan itu ya. Makanya kan kayak ini tadi kita mengetahui sunnah siwak ya minimal kita lakukan walaupun enggak tiap waktu. Besok beli siwak. Ustaz, punten nih nanya. Kalau gosok gigi itu apakah termasuk siwak? Gosok gigi pernah dibahas itu kalau kita niatnya untuk bersiwak itu bisa dikatakan dapat pahala siwak. Jadi ketika ini ya sunnah siwak kan itu yang sunnah siwak kan banyak, bukan cuma sholat. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang kira-kira mulut kita ini berubah gitu, kita disunahkan siwak. Bangun tidur kan mulut kita berubah habis diam ya, kita disunahkan siwak. Lah siwak itu menggunakan yang kasar-kasar, tapi yang paling utama menggunakan kayu arok. Kalau nggak ditemukan dengan ini nggak apa-apa gini
atau dengan sikat gigi kita niatkan untuk siwak. Hasil insya Allah. Hasil Alhamdulillah. kesunahan puasa. Kesunahan Kita pakai baju siwak. termasuk siwak. Mau disunah kanggo kayu arak. Nah, Mau usah pengajian besok Pak Ustadz bawa. Ada. Tenang udah tempel itu. loh kalau kita ini Pak, kalau kita hidup ini tidak cuma memperhatikan untung dunia saja, kita kan kadang-kadang lupa untung akhirat. Ini yang dilupakan, untung akhirat ini nih. Kebanyakan kita ngitung untung dunia baik. Dinekin berarti 20.000, dinekin berarti 50.000 terus sampai 100. Untung akhirat mah enggak diperhatikan. Seandainya kita kalau mau memperhatikan untung akhirat ini, siwak ini. Hadisnya jelas. Man sholla bisiwakin tafdulu ala sab'ina darajat bigori siwak. Sholat yang menggunakan siwak itu mengungkuli melebihi derajatnya 70 derajat daripada orang yang sholatnya tidak menggunakan siwak. Satu sholatan itu 70 lipat. Itu. Ini. Terus sekarang kalau kita sholat 5 waktu aja, 5 waktu menggunakan siwak, ya kan? Satu waktu 70. Kalau 5 waktu 70 kali 5 berapa? 350 sehari. Kalau kita tidak menggunakan siwak cuma 5. Kalau kita menggunakan siwak berapa? 350 sehari, sebulan, setahun. Itu untuk akhirat itu. Kalau ini kan gitu, kalau enggak ini. Yang terlupakan ini, padahal udah istilahnya ya itulah. Makanya alhamdulillah saya pernah belajar di Yaman tahun kemarin, alhamdulillah baru pulang itu kan. Jadi yang namanya sunnah, masya Allah di Hadramaut Tarim, Hadramaut itu orang-orangnya masya Allah ketika benar-benar yang namanya sunnah itu dilaksanakan di sana. Yang namanya makruh benar-benar sebisanya ditinggalkan. Kayak rokok. Saya hari Maksudnya ya nggak masalah di Indonesia mah gitu. Ini tingkat kita saja. Kan beda mazhab kita maksudnya, kalau mazhab rokok maksudnya ini mah gitu loh. Bukan mazhab ini. Jadi sebisanya itu kuat, maksudnya kuatnya dia orang-orang Tarim tuh meninggalkan makruh itu. Jangankan haram, makruh aja ditinggalkan kayak rokok. rokok itu makruh ya? Makruh. Nggak sampai haram kan. Bahkan itu aib besar. Aib besar ketika ada orang Yaman, itu bukan pelajar ya. Orang-orang sekitar, orang awam, orang umumnya gitu, masyarakatnya, aib besar gitu. Merokok itu terang-terangan di apa? Di jalan gitu, ada di depan rumah itu terang-terangan ngerokok itu aib besar. Kayak istilahnya di sini mah kayak minum arak terang-terangan di jalan gitu loh, aib kan gitu. Walaupun nggak mengharamkan tapi benar-benar ditinggalkan itu rokok. Soalnya makruh. Dan itu masya Allah ahli Yaman, ahli Tarim itu benar-benar yang saya tahu itu kuat mengamalkan sunnah. Kalau jangan bikin rokok di player. Besok saya nggak ngerokok. Ya minimal kan ketika kita merokok jangan sampai melakukan makruh 2 kali. Merokok kan makruh, jangan sampai melakukan makruh lagi seperti di dalam masjid. Kan kebanyakan orang ngampros di masjid. Iya betul. Kan makruh lagi kan istilahnya mengotori atau itu kan minimal gitu. Minimal kan. Mau Jumatan di depan masjid. Saya cuma Ya minimal ketika di dalam masjid atau tempat-tempat yang ini jangan merokok. Luar biasa karena bukan ngerokok kan. Saya alhamdulillah. Itu Ustaz Dayan nggak mungkin. Jadi gini Ustaz, kadang-kadang dari katakanlah kalau di Bandung ulama besar lah, Iya. kayak sepuh, tiga hari orang-orang rumah ngaji kun dia, berjalan gitu mah. Iya itu enggak masalah, itu masuk Cuma istilahnya. pemahaman mungkin yang lain. Iya. Jadi hukum rokok itu ada kitabnya itu. Apa itu? Ada kitabnya. Saya Ihsan Jampes kayaknya nggak bikin risalah khusus membahas rokok dan kopi di situ. Kopinya makruh kan? Diperjelas itu. Saya belum ini baca secara detail sih. Hukum-hukum rokok di situ. Kapan di situ bahkan menjelaskan bisa jadi haram katanya, bisa jadi makruh, bisa jadi ini katanya.
Jadi itu. Ya intinya kalau kita benar-benar ketika merokok itu sudah tahu bahwa saya ngerokok nih, nanti penyakit saya paru-parunya makin parah, ya bisa jadi haram. Soalnya apa? Ya. Soalnya apa? Wala tulqu biaidikum ila tahluka kan? Janganlah jatuhkan, janganlah kalian menjatuhkan diri sendiri ke dalam kerusakan. Haram kan? Sudah tahu kita kalau merokok ini nanti paru-paru kita ini yakin misalnya sedang terkena paru-paru, penyakit paru-paru. Misalnya, sudah tahu nih ketika merokok ini, ya bisa jadi haram. Soalnya udah menerjang ayat tadi. Atau ya misalnya kalau emang benar-benar santri biasanya kan santri Jawa lah. Masalah santri Jawa itu yang namanya rokok top maksudnya. Ali hisab. Bangun tidur yang di itu udah rokok, sangu ke toilet sudah itu udah. Padahal itu ya makruh 2 kali. Kalau kita kaji kan ngerokok makruh, ke toilet melakukan sesuatu udah ketika di toilet itu makruh melakukan pekerjaan. Ini ngerokok berarti makruh lagi kan, makruh 2 kali kan gitu. Beneran gitu. Tapi ya kembali lagi. Waduh. Mudah-mudahan kan ini makruh kan gitulah. Masih jauh dari mengerjakan sunnah ya. Cuma yang lain Ustaz. Pede masuk surga aja. Ya ini saya istilahnya cuma ini istilahnya saya sebatas sharing saja kan. Iya, Pak. Enggak mengklaim atau menghukumi ini enggak. Tapi enggak apa-apa Ustaz. Enggak apa. Iya. Pengetahuan apa? Iya. Salah. Ya yang penting ya istilahnya mudah-mudahan kita diberi taufik, hidayah sama Allah. Kalau belajar majlis Barokah. ini kadang enggak ingat Ustaz. Ya itu kadang-kadang. Dan dijauhi segala penyakit. Jangan penyakit itu. Amin. Sudah ya saat ini. Ya sudah kita cukupkan saja. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang kurang tersusun. Jujur saya belepotan masih ngomong ini. Enggak apa-apa Ustaz. Soalnya ya istilahnya baru saya ngomong ini dari ini nih. Ustaz, sini Ustaz. Saya biasanya paling ngaji-ngaji saja gitu ini gitu enggak udah ini. Jadi enggak tersusun ya, saya minta maaf dan harapannya mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini kita semua bisa menambah wawasan keilmuan kita. Amin. Menambah khazanah keilmuan kita itu yang diharapkan. Dan semoga nanti kita tergolong orang-orang yang menuntut ilmu. Maksudnya tetap golongan orang yang menuntut ilmu. Soalnya menuntut ilmu itu jihad fisabilillah kan gitu. Man haraja ila baitihi li huduril ilmi fa huwa fisabilillah kan. Barang siapa yang keluar dari rumah itu atau dari tempat menghadiri majelis ilmu fa huwa fisabilillah kan gitu. Ya itulah. Makanya ulama-ulama kita itu berusaha yang namanya ngaji itu niatan ngaji itu enggak ada berhenti gitu loh. Supaya dalam keadaan meninggal niat itu masih ada. Masya Allah. Dalam keadaan meninggal niat itu masih ada dan dihitung syahid kan gitu. Makanya ulama-ulama itu benar-benar enggak pernah meninggalkan ngaji. Iya, walaupun kita istilahnya enggak tiap hari ya, kita niatkan terus hadir majelis ilmu walaupun biasanya seminggu sekali ya, tapi jangan sampai ya maksudnya jangan sampai ada niatan berhenti untuk hadir majelis ilmu, repot. Maksudnya apa? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat dan minal madi ilal lahdi. Udah jelas kan gitu. Enggak apa-apa kita istilahnya kuliah sampai doktor sampai apa ada ini, tapi majelis ilmu jangan sampai juga kita tidak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika dimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asna ala nafsik falakal hamdu hatta tarda falakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumidin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisala wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrawati riyakir agya wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar
عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقدر الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم واغننا بالتقوى وزينا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم سهل أمورنا وسهل أمور والدينا وسهل أمور جميع وسهل أمور إخواننا وسهل أمور jami'ah al-khairiyah fi khairi wa afiyah Allahumma rabbana taqabbal minna innaka Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Da'wahum biha wa tahiyatum biha salam. Ridwan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya sudah, saya cukupkan saja. Mudah-mudahan kajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal ibadah kita, dan harapannya barokahnya majelis ilmu ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu atau istiqomah melakukan amal-amal ibadah kebaikan yang lain. Saya cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.